Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21 Kekuatan Gaib Tata Gata. Simvasyang Sutra Teratai episode 1771. Membicarakan kekosongan dan membahas keberadaan, serta menunjukkan kemurnian, kehalusan, dan keajaiban. Di bawah pohon mustika, di atas singgasana singa, membabarkan kekosongan sejati dan membicarakan dharma dari keberadaan menakjubkan. Kebajikan dari 6 akar indera menunjukkan kemurnian, kehalusan, dan keajaiban. Kita harus bersungguh hati memahami semua orang sudah mengenal pohon mustika. Mulai dari Sutra Teratai, ada banyak tempat di mana para Buddha dan Bodhisattva dari dunia lain datang berkumpul. Tempat mereka datang adalah tempat di mana terus-menerus diadakan persamuan dharma. Pohon mustika adalah tempat pelatihan diri, tempat orang bisa duduk. Orang bisa duduk artinya bisa menaungi, melindungi diri dari sinar matahari. Itulah tempat di mana Buddha membabarkan dharma. Ini adalah tempat di alam, sangat alami. Di bawah pohon ini ada tempat yang teduh, tempat Buddha duduk dan mulai membabarkan dharma. Semua orang datang mendengarkan dharma di tengah alam, sama seperti kita sekarang. Meskipun berada di dalam bangunan ini, sedang mendengarkan dharma, apakah kita juga mendengar ada suara burung di luar? Burung-burung mulai saling memanggil, "Burung, datanglah." Mungkin mereka juga sedang menentukan posisi mereka, mengatur tempat bersandar mereka. Begitu pula dengan kita manusia. Ketika datang, kita menggeser tempat duduk dan menjajar dengan baik. Ini juga bagian dari tindakan untuk duduk dan mendengarkan dharma. Tempat di mana Buddha mengajarkan dharma. Di alam semula jadi, terdapat Buddha dan Bodhisattva yang datang satu persatu dan lain-lain. 8 kelompok dewa dan naga juga datang berkumpul. Tentu saja 8 kelompok dewa dan naga merupakan pelindung dharma di sekitarnya. Para Buddha dan Bodhisattva, 4 kelompok murid dari biksu-biksuni dan lain-lain perlu berada di alam semula jadi ini, mengatur tempat duduk dan duduk dengan rapi. Jadi ini disebut di atas singgasana singa, tempat di mana Buddha duduk. Orang-orang mengatur tempat duduk di sekitar Buddha. Tempat duduk Buddha disebut sebagai singgasana singa. Tempat duduk bagi para Buddha dari alam lain juga disebut sebagai singgasana singa. Bodhisattva yang lain duduk di bawah pohon. Ini merupakan sejenis etika. Buddha Sakyamuni di tempat tersebut. Semua ajaran di tempat pelatihan tidak terpisah dari membicarakan tentang kekosongan sejati dan membahas tentang keberadaan menakjubkan. Buddha Dharma pada dasarnya adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Kebenaran sejati yang diajarkan jika dianalisa hingga akhir akan menjadi kosong, tetapi di dunia Buddha ingin mengatakan bahwa di dunia penuh penderitaan, prinsip kebenaran adalah kosong, tetapi di dunia mempunyai keberadaan. Keberadaan menyebabkan penderitaan. Bukankah kita semua adalah manusia? Apakah kita menderita atau tidak? Tak seorang pun yang dapat berkata, "Saya tidak menderita." Tidak ada seorang pun yang menderita. Apakah sebab dan kondisi di sekitar kita yang menyebabkan penderitaan, atau lingkungan yang membuat kita menderita? Tubuh kita yang membawa penderitaan. Ini tidak dapat dihindari. Karena kita mengalami 8 macam penderitaan. Penderitaan karena kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Juga penderitaan karena tidak dapat keinginan. Penderitaan karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Penderitaan karena bertemu dengan orang-orang yang kita benci dan sebagainya. Penderitaan itu ada banyak macamnya. 8 macam penderitaan itu ada dalam diri kita manusia, baik miskin maupun kaya, selama ia masih berupa tubuh. Jika sudah tua, maka akan meninggal sesuai hukum alam. Jika hidup dan mati adalah pasti, tua itu tidak pasti. Ada orang yang tidak perlu tunggu sampai tua, namun derita penyakit juga pasti. Ada sakit yang besar dan kecil, dan di udara besar ini kita memiliki 4 musim: semi panas, gugur, dan dingin. Sewaktu musim dingin, sangat-sangat dingin, terutama orang-orang miskin yang berpakaian tipis tinggal di rumah-rumah bobrok.
yang tidak dapat melindungi diri mereka dari angin dan hujan. Lihatlah, ada begitu banyak keluarga dengan rumah yang rusak dan pakaian tipis, tetapi mereka masih harus bertahan hidup di musim dingin. Bagaimana mereka akan bertahan hidup di musim dingin ini? Butuh waktu berapa bulan. Itu adalah penderitaan. Bagaimana dengan musim panas? Di musim panas, cuacanya seperti ini sekarang, suhu terus meningkat. Tinggal di rumah berlapis timah tanpa jendela, mataharinya terik. Sama seperti ketika kita pergi ke Mozambik dan melihat bencana di sana. Tempat tinggal mereka, ada orang yang membantu mereka. Mereka menggunakan lembaran seng, 5 atau 6 lembar seng dipaku mengelilingi tembok, 2 atau 3 lembar seng pada atap, 3 atau 4 lembar seng untuk menutupinya. Tidak ada jendela, dindingnya tidak memiliki pintu dan jendela. Mereka berada di gurun pasir, mataharinya sangat terik dan suhunya sangat tinggi. Mereka harus tinggal di sana tanpa ada sesuatu pun yang hijau di sekeliling mereka. Menghadapi tanah gurun pasir yang besar, bagaimana mereka bertahan hidup? Lihatlah, mereka yang sering duduk di tanah, terdiam tanpa kata, hanya bisa memandang langit. Anak-anak itu lapar. Tubuh mereka kurus dengan tangan dan kaki yang kecil, namun perut mereka buncit. Apakah itu menderita? Ya, menderita. Buddha datang ke dunia untuk membicarakan hal-hal ini. Penderitaan hidup yang datang bersama karma. Orang-orang ini semua lahir membawa karma. Mereka tidak memilih untuk lahir di tempat seperti itu. Mungkin seumur hidup mereka tidak pernah tahu apa itu masyarakat maju, apa itu kehidupan yang utuh. Bisa jadi seumur hidup mereka pun tidak pernah ada kesempatan untuk melihat apa itu masyarakat maju dan kehidupan layak. Mereka menjalani hidup untuk menderita, dan inilah yang disebut sebagai dunia manusia. Ada juga kehidupan manusia yang berjalan secara normal. Setiap orang dalam hidupnya pasti memiliki cita-cita. Berdasarkan cita-cita itulah mereka belajar sejak kecil hingga dewasa, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah sekolah dasar, masuk sekolah menengah, lalu setelah itu apa? Mereka harus memilih arah dan tujuan hidup mereka. Bagi yang ingin menjadi guru, mereka akan bercita-cita menjadi guru dan mulai belajar di sekolah keguruan. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mewujudkan cita-cita tersebut dan menjadi guru. Sebagai seorang guru, mereka memiliki harapan, yaitu ingin menjadi guru yang baik dan berharap murid-murid yang mereka didik kelak menjadi orang-orang terkenal dan berguna bagi masyarakat. Itulah harapan seorang guru. Guru yang kita kenal sangatlah banyak karena kami memiliki asosiasi guru Ceci. Asosiasi guru ini adalah tempat para guru-guru berasosiasi. Bagaimana awal mula terbentuknya perkumpulan guru kita? Paling awal yang kita sebut paling berpengalaman. Paling awal bergabung angkatan pertama guru di asosiasi. Salah satunya adalah guru You Zhenqing dari Pingtung. Guru ini memiliki caranya dalam mengajari murid. Dia terhadap kata perenungan Jingse dia pakai dalam pendidikannya. Saat dia belum memakainya ada satu bagian. Dia juga memiliki kehidupan yang sangat sensasional. Sensasinya adalah dia terkenal sebagai orang yang tegas. Para siswa sangat takut padanya. Ini adalah metode pengajarannya. Pada suatu hari, ada satu saat dia sedang menyetir mobil. Pas melewati depan kantor polisi. Dari kantor polisi juga ada sebuah mobil yang keluar. Guru Yu melihat dua mobil melaju di depan dan di belakang. Yang keluar dari kantor polisi adalah mobil penjara. Itu adalah mobil yang menampung tahanan dan khusus digunakan untuk mengangkut orang yang sedang dihukum. Mobilnya sendiri berhenti perlahan, mencoba membiarkan mobil ini lewat terlebih dahulu. Ketika melihat mobil ini, mobil dengan jendela yang tertutup, terlihat bayangan satu pasang tangan menepuk jendela. Pasangan tangan itu adalah tangan yang sedang terborgol. Pemilik tangan itu terus berseru, "Guru Yu, Guru Yu." Tidak tahu dia telah berseru berapa kali, "Guru Yu, selamat tinggal." Dengan teliti saya melihat orang ini. Bukankah dia adalah murid saya terdahulu? Ketika guru melihat muridnya duduk di dalam mobil tahanan dengan sepasang tangan yang diborgol, batinnya seketika meronta. Dulu saya sangat bangga terhadap murid ini dan merasa sangat puas kepadanya.
sangat pintar belajar di sekolah, sangat patuh mendengar guru. Karena guru sangat disiplin, murid ini menunjukkan sifat patuh di depan guru. Tetapi mengapa hari ini masih dalam usia muda ia menjadi tahanan hukum? Murid dari Guru Ryu pun merefleksikan dirinya sendiri. Orang dulu sering berkata, guru yang tegas menghasilkan murid yang berkemampuan tinggi. Bukankah begitu? Benar atau tidak? Benarkah guru yang tegas menghasilkan murid yang berkemampuan tinggi? Malam itu dia tidak bisa tidur memikirkan hal ini. Mengapa muridnya bisa menjadi begitu? Ini mulai terus-menerus menjadi kajiannya. Ini terjadi di tahun 1989. Dia dikarenakan hal ini hatinya tidak bisa melepas. Setiap harinya terus-menerus memikirkan kedua tangan yang diborgol oleh borgol. Kedua tangan ini terus berada di dalam lautan pikirannya. Anak ini merupakan murid kebanggaannya. Adalah dikarenakan hal apa dia terus-menerus tidak bisa membuka simpul hatinya ini? Jadi suatu hari seorang temannya menghadiahkan kepadanya mitra di jalan kebenaran Ceci. Dia membawa buku tersebut pulang dan membaliknya hingga sebuah kalimat. Ingin mengubah orang lain harus terlebih dahulu mengubah diri sendiri. Kalimat ini begitu mengguncang dirinya. Dia merasa bahwa satu kalimat ini harus terlebih dahulu mengubah diri sendiri. Saya begitu ketat dalam mendisiplinkan murid. Murid di hadapan saya adalah seperti ini. Pada akhirnya dia melanggar hukum dan menerima sanksi hukuman. Ini sebenarnya saya terus dengan ketat dalam mengatur murid. Apakah ini merupakan hal yang benar atau tidak? Hal yang salah? Saya semestinya harus mengubah diri sendiri. Harus bagaimana untuk mengubahnya? Ada suatu kali relawan komite wanita kita membawanya ke cabang Ceci. Setelah masuk ke cabang Ceci di Pingtung, melihat di mana-mana ada menempelkan kata perenungan Jingse. Satu kata demi satu kata di dinding manapun ada ditempelkan kata perenungan. Setelah dia melihatnya, setiap kalimatnya telah meresap ke dalam batinnya dan mengeluarkan buku catatan. Setiap katanya telah dicatat. Relawan komite kita lalu berkata kepadanya, Guru Yu, tidak perlu seperti ini mencatat setiap katanya. Ini semua kita sebut sebagai kata perenungan. Kata perenungan telah ada di rilis bukunya. Anda bisa melihat kata perenungan di dalam buku-buku tersebut. Setelah membeli buku kata-kata perenungan itu, ia mulai menjadikan kata-kata perenungan sebagai kata-kata bijaknya. Ia merasa dengan menuliskan setiap kata perenungan tersebut satu persatu dengan sungguh hati, sikapnya dapat berubah. Bagaimana caranya berinteraksi dengan murid-murid menggunakan kata renungan setiap harinya? Begitu tekadnya bulat, ia pun mulai melakukannya secara konsisten. Para siswa sempat heran, mengapa guru kami berubah seperti ini? Setiap hari guru memberikan satu topik kata perenungan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tindakan nyata. Hari ini baca kalimat ini, besok kamu harus berbagi pengalaman. Setelah membaca kalimat ini dan mempraktikkannya di rumah, apa pelajaran yang kamu dapatkan? Besok pagi ceritakan pengalamanmu. Beberapa kalimat singkat ini membuat anak-anak menghafalnya dalam hati dan memikirkan cara menerapkannya dalam kehidupan di rumah. Mereka belajar berbakti kepada orang tua, berkata baik, berbuat baik, dan lain-lain. Besoknya berbagi cerita dengan guru. Saya sudah melakukan ini, saya sudah berkata baik, seperti itu. Saya sudah menunjukkan bakti kepada ayah ibuku dengan cara ini. Setelah orang tua memberi respon, mereka baru bercerita kepada guru. Lambat laun, siswa di kelas ini semakin aktif berbagi dan semakin banyak mendapat pencerahan. Seluruh kelas menjadi seperti ini. Pada masa itu, jika master datang ke Pingtung, Guru Yu akan memberi mereka hadiah nilai terbaik semester ini untuk yang paling memahami kata perenungan. Ketika kakek guru datang, akan mengajak kalian bertemu dengan kakek guru. Pada saat itu, saya jalan-jalan keliling Haiwan setiap bulan. Setiap bulan dia akan membawa murid-muridnya yang paling berprestasi.
Mereka berbagi kata perenungan master, membawa perubahan sangat besar. Orang tua juga datang mengungkapkan rasa terima kasih. Selalu ada orang yang menjadi saksi kisah-kisah para murid di sekolah, kelas dengan prestasi jeblok tetapi berubah menjadi kelas yang paling berprestasi. Sehingga dia berlanjut seperti ini. Jika setiap bulan dia pergi, dia akan membawa anak-anak ini datang dan berbicara rahasia dengan master. Setiap anak diminta menulis pesan rahasia atau surat untuk kakek guru. Setiap bulan ke sana, dia akan mengirim buku surat untuk kakek guru. Ini sangat mengharukan. Bukan hanya guru Yu yang merasa puas dalam mengajar, tetapi saya juga merasa hangat di dalam hati saya. Setiap bulan, master berkunjung. Para murid dari murid akan datang dan mengelilingi kakek guru. Sekelompok anak ini benar-benar sangat dekat dengan kakek guru. Saya sendiri juga sangat menikmati masa itu ketika pergi ke Pingtung. 3 generasi akan berkumpul bersama. Kami merasa sangat dekat, seperti keluarga. Ini benar-benar tidak mudah. Dalam kehidupan, kita harus menerima ajaran bagaimana guru mengajarnya, tetapi hidup penuh penderitaan. Buddha mengatakan demikian kepada kita. Setelah Buddha mencapai kebudahan, beliau membabarkan dharma untuk dunia. Terkadang dalam kondisi bersifat spiritual. Sebelum dunia mendengarkan dharma, Buddha duduk di tempat pelatihan. Secara spiritual, ketika para Buddha tiba, ini adalah sebuah tempat pelatihan diri yang sangat luar biasa. Secara spiritual, ini sudah sangat berlimpah. Di bawah pohon mustika, ketika Buddha duduk, seluruh lingkungan sekitar mencerminkan kemurnian pikirannya. Keindahan kondisinya pada saat itu, seperti para Buddha tiba, mereka duduk masing-masing di bawah pohon. Setiap orang adalah Buddha. Kondisi batin setiap orang berkumpul menjadi kondisi tempat pelatihan diri yang luar biasa. Ini adalah alam Buddha. Tetapi bagaimana dengan alam manusia? Pasti tetap ada guru untuk manusia. Tidak peduli seberapa tinggi cita-citanya, kita tetaplah manusia biasa. Bagaimana kita dapat mengajar orang? Apakah kita mengajar dengan disiplin yang ketat? Ketika menghadapi manusia awam memiliki banyak penderitaan dan kekurangan. Begitu Guru Yu menyadarinya, apa yang harus ia lakukan? Ia harus tercerahkan. Begitu tercerahkan, ia harus mengubah diri sendiri. Setelah berubah, ia akan menjadi sukses sampai ke masa pensiunnya. Sekarang ia sudah semakin tua. Pada akhir tahun lalu, tahun 2019, saya mengunjunginya. Tubuhnya sedang sakit. Ia mengalami stroke dan terjatuh. Jadi dia terbaring di tempat tidur dan tidak dapat terbangun. Ketika ia mendengar saya mengunjungi Pingtung, dia sangat bertekad untuk menemui saya. Keluarganya ingin membantunya untuk memenuhi keinginan tersebut. Jadi mereka berusaha keras meletakkannya di kursi roda dan mempersiapkannya. Dia lalu mendorongnya. Ia ingin berada di sana sebelum saya tiba untuk menyambut saya. Itu adalah harapan tulusnya. Saat saya sampai dan turun dari mobil terus berjalan masuk, saya melihat orang ini di atas kursi roda. Dan orang ini terlihat sangat familiar. Keluarganya menggenggam tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Begini dari depan, seiring saya mendekati dia, kedua telapak tangannya disatukan. Saya mengambil kedua tangannya dan menggenggamnya. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan karena ada banyak orang di sekitarnya dan tidak ada yang banyak waktu untuk mengekspresikan diri sendiri. Saya hanya dapat mengatakan satu kalimat kepadanya. Saya tahu apa yang mau kamu katakan. Harap ingat dharma yang sudah saya ajarkan. Ada hukum alam di kehidupan ini. Harap tetap berpikiran luas dan terbuka. Kita harus mempunyai Buddha dalam hati kita dan memiliki kondisi pikiran Buddha. Ia menganggukkan kepalanya dan mau mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengatakan apapun. Setelah itu, hal ini selalu membuat saya terbayang dalam pikiran saya. Pada saat itu, pemberkahan akhir tahun pada tahun 2019. Karena murid saya, kitab perenungan Chingse bisa dibawa sampai ke luar negeri. Dia sampai pergi ke Kanada untuk mensosialisasikan kata perenungan. Saat itu menjadi buah perbincangan yang juga menjadi isi bahan ajaran pada sekolah menengah.
Selain itu, dia pun pergi berkeliling ke seluruh kecamatan untuk bercerita mengenai kata perenungan dengan para guru sekolah. Guru seluruh kecamatan menggunakan materi ajaran kata perenungan. Di kala itu, ada banyak guru yang mengatakan bahwa bahan ajaran kata perenungan ini sangat sukses. Ini adalah hal yang terjadi pada 20-30 tahun sebelumnya. Dan guru-guru ini semuanya disebut dengan komunitas pengajar Ceci. Mereka lah guru batch pertama yang mendapatkan pengaruh guru Yu. Guru-guru ini menggunakan kata perenungan dalam pembelajaran dan menghasilkan kekuatan yang besar. Saat ini melihat mereka seperti itu, saya sungguh tidak tega. Yang lebih tidak tega lagi adalah kehidupan mereka. Kedua tangannya diborgol dan meneriaki, "Guru, guru Yu, guru Yu." Di dalam mobil tahanan memanggil-manggil nama guru Yu. Inilah penyesalan dalam hidupnya yang tidak dapat dilupakan. Namun karena jalinan jodoh ini mengubah jalinan jodohnya, dia mencari kalimat yang mengubah kehidupannya. Untuk mengubah orang lain harus terlebih dahulu dimulai dengan mengubah diri sendiri. Kalimat inilah yang akhirnya membuat dia mengenal kata perenungan. Singkat kata, kehidupan manusia segalanya tergantung sebab dan akibat. Dharma harus dipraktikkan di dunia. Maka dharma yang dipaparkan oleh Sang Buddha di dunia menjadi ajaran dari Buddha yang dapat dipergunakan. Semuanya tentang dharma. Benar adalah kekosongan sejati, benar sudah kosong. Banyak kisah indah yang pernah dibagikan dulu, anak-anak yang mengitari kakek guru dan suara yang memanggil kakek guru, sambil berbagi kisah tentang bagaimana mereka sangat lincah dan polos. Sepulang dari sekolah, bagaimana interaksi mereka di rumah. Setiap halaman sangat menyentuh. Perubahan hidup yang demikian, anak-anak yang mengalami perubahan hidup ada beberapa puluh orang. Sekarang mestinya juga sudah menjadi kakek, karena ini sudah berlalu lebih dari 30 tahun. Di antara anak-anak ini ada yang sangat sukses, sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Mungkin sekarang sudah menjadi kakek. Sekarang sudah berumur sekitar 40 atau 50 tahun. Ini mungkin saja. Singkat kata, waktu setiap detik membawa pergi orang, benda dan peristiwa yang dulu sangat menyentuh dan juga membawa pergi segala penyesalan. Inilah dunia. Maka dikatakan membicarakan kekosongan sejati. Yang sudah berlalu adalah kosong. Memohon pun tidak akan kembali. Masa muda yang telah berlalu memohon pun tak akan kembali. Bentuk dan sikap yang sekarang dengan guru Yu di tahun itu yang lalu adalah kosong. Yang ada yang sekarang. Kehidupannya antara kekosongan dan keberadaan disebut keberadaan yang menakjubkan. Maka kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Katakanlah, bukankah setiap orang juga mengalaminya? Sehingga kebajikan dari 6 akar indera, 6 akar tidak meninggalkan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ketika matanya melihat bersentuhan dengan indera penglihatan, akar tubuh, kedua tangan ini ikut bersentuhan, telinga mendengar suara. Setiap suara memanggil, menciptakan suatu suasana batin. Dalam keseharian ketika kita berbicara, mengajar, itu semua adalah wujud dari pencapaian 6 indera, membentuk banyak siswa yang baik. Ini juga merupakan perwujudan dari demikianlah dharma yang terwujud. Saat menjadi hukum yang buruk, ia bisa berlalu. Saat menjadi hukum yang baik, ia bisa datang. Semua ini datang dan pergi, dan semua orang mengalami hal yang sama. Namun bagian teks ini membahas tentang kondisi pencapaian Buddha. Di bawah pohon mustika, di atas singgasana sana, membabarkan kekosongan sejati dan membicarakan dharma dari keberadaan menakjubkan. Kebajikan dari 6 akar indera menunjukkan kemurnian, kehalusan, dan keajaiban. Inilah tingkat pencapaian seorang Buddha. Sementara manusia awam, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itulah yang disebut makhluk awam. Sebenarnya antara makhluk awam dan Buddha hanya sebatas benang rapuh. Naskah sebelumnya menjelaskan dari setiap lubang pori-porinya memancarkan sinar berwarna yang tak terhingga dan tak terkira.
Semuanya menyinari seluruh alam-alam di 10 penjuru. Sutra teratai bab 21 kekuatan gaib Tata Gata. Naskah sutra selanjutnya yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya. Para Buddha pada singgasana singa di bawah pohon mustika adalah demikian juga, menjulurkan lidah yang lebar dan panjang serta memancarkan sinar yang tak terhingga. Sutra teratai bab 21 kekuatan gaib Tata Gata. Bukan hanya Buddha Sakyamuni saja, namun para Buddha yang telah datang seperti yang disebutkan pada bab kemunculan stupa mustika. Mereka juga hadir di puncak burung nasar dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut, dan mereka semua masih berada di bawah pohon mustika. Demikian juga sama halnya para Buddha juga masih berada di bawah pohon mustika. Di tempat itu, Buddha menjulurkan lidah yang lebar dan panjang serta memancarkan sinar yang tak terhingga. Buddha menjulurkan lidah yang lebar dan panjang dan memancarkan sinar yang tak terhingga. Sinar yang dipancarkan sangat terang dan luas. Para Buddha pada singgasana singa di bawah pohon mustika adalah demikian juga. Para Buddha belahan raga dari 10 penjuru yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon mustika juga menampakkan demikian di hadapan. Para Buddha yang berada di bawah pohon mustika datang dari 10 penjuru. Para Buddha belahan raga dari 10 penjuru duduk di bawah pohon mustika menampakkan demikian di hadapan. Demikian adalah keadaan pada saat itu. Menjulurkan lidah yang lebar dan panjang serta memancarkan sinar yang tak terhingga sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh Bhagawan. Mereka menjulurkan lidah hingga mencapai alam Brahma murni, dan dari pori-pori tubuh mereka memancarkan sinar tak terhingga. Di tempat itu Buddha menjulurkan lidah yang lebar dan panjang seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Lidah ini, lidah Buddha, berbeda dengan lidah kita sebagai makhluk awam. Yang paling utama dari lidah yang lebar dan panjang ini melambangkan bahwa dharma yang beliau sampaikan meluas ke segala arah universal, menyeluruh dan meluas ke segala arah bagaikan membentang di seluruh langit dan bumi. Dharma tidak pernah terpisah dari prinsip kebenaran, terutama dari pori-pori di tubuh mereka memancarkan sinar tak terhingga. Menjulurkan lidah dan memancarkan sinar adalah kekuatan gaib berupa tindakan fisik tanpa rintangan, kemampuan untuk menjelmakan dari tata gata, pancaran sinar tak terhingga dan menjulurkan lidah yang lebar dan panjang. Inilah perwujudan dari semangat tata gata. Adalah kekuatan gaib berupa tindakan fisik tanpa rintangan, kemampuan untuk menjelmakan dari tata gata. Kekuatan gaib dan semangat tata gata inilah yang sering saya katakan kepada semua orang. Kekuatan gaib adalah pikiran Buddha. Semangat dan pikiran kekuatan ini meliputi dan menyatu ke seluruh alam semesta. Inilah kekuatan gaib Buddha di antara langit dan bumi, di seluruh alam semesta. Tiada prinsip yang tidak dipahami oleh Buddha. Mengubah tak terkondisi menjadi terkondisi, seperti mengubah tanpa tubuh menjadi punya tubuh, tanpa bahasa menjadi punya bahasa, tiada tempat menjadi punya tempat. Mengubah tak terkondisi menjadi terkondisi, seperti mengubah tanpa tubuh menjadi punya tubuh. Jelas-jelas tidak ada, begitu berubah jadi ada penampakan fisik. Kita sering melihat bagaimana tidak terkondisi menjadi terkondisi melalui keadaan yang dijelaskan dengan kata-kata. Kita mungkin berpikir, siapa orang ini? Jadi saya tidak bisa membayangkan seperti apa dia. Tetapi ketika nama seseorang disebutkan, kita berpikir, oh, saya ingat. Orang tersebut muncul di ingatan kita. Mengubah tak terkondisi menjadi terkondisi, mengubah tanpa bahasa menjadi punya bahasa. Kita mengubah tanpa bahasa menjadi punya bahasa. Tanpa bahasa adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu tanpa suara, tidak terlihat, tanpa bahasa. Tetapi ketika kita membicarakannya, meskipun prinsip kebenaran yang tanpa suara tidak terlihat, kita bisa membicarakannya. Setelah kita mengerti dan menghayatinya, kita dapat berbicara tentangnya. Mengubah tiada tempat menjadi punya tempat. Ketika kita berbicara tentang puncak burung nasar, apakah dia sekarang ada di hadapan kita? Tidak. Tetapi saya beritahu kalian bahwa puncak burung nasar itu ada.
Di India 2000 lebih tahun yang lalu, sekarang tempat tersebut adalah Nepal. Buddha mengajarkan Dharma di sana. Puncak Burung Nasar merupakan suatu tempat yang memang ada. Kondisi di sana sekarang ada yang mengambil foto dari udara yang diambil dengan drone, dan kembali ke sini kita dapat menggambarkannya. Ini adalah foto kondisi di India dan Nepal. Kita telah merekam fotonya. Ketika kita memutar ulang rekaman tersebut, penampakan itu kembali muncul. Mengubah biasa menjadi tidak biasa, semuanya ada sebanyak 18 jenis pengubahan. Penjelasannya seperti berikut ini. Menggetarkan adalah mengguncang bumi dengan 6 macam getaran. Mengubah biasa menjadi tidak biasa. Transformasi itu luar biasa. Sesuatu bisa berada di suatu lokasi, tetapi kita dapat membawa hal itu kembali kepada kita di sini. Yang kita perlukan hanyalah merekam rekaman dan memutarnya kembali. Transformasi ini mengubah yang sementara menjadi sesuatu yang permanen. Hal itu ada di sana. Semuanya ada sebanyak 18 jenis pengubahan. Ada banyak transformasi. Transformasi ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Transformasi itu berubah dan berubah lagi. Setiap transformasi itu luas dan terbuka. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita manusia awam menjelaskan dengan jelas atau mencapai tujuan di lingkungan kita. Namun, di antara 18 jenis pengubahan itu, yang dapat kita lakukan adalah benar-benar mempraktikkan Dharma di dunia. Dharma adalah prinsip-prinsipnya. Kita dapat mempraktikannya dengan pergi ke tengah manusia. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita dapat melakukan ini di dunia. Kita menerapkan ajaran yang kita terima ke dalam tindakan. Beginilah cara kita mempelajari Buddha Dharma. Namun, dalam kondisi spiritual Buddha, tidak ada prinsip yang tidak dapat dipikirkannya atau kebenaran yang tidak dapat diungkapkannya. Sehingga kita harus sungguh hati memikirkannya. Prinsip kebenaran dari kebenaran sejati ini, kita harus memikirkan cara bagaimana membuat urusan sesuai Dharma. Urusan orang ini bagaimana supaya sesuai Dharma. Ini dinamakan Dharma sejati. Kita harus bersungguh hati. Setiap masalah bersentuhan dengan fenomena harus memahami penalarannya. Bila dapat demikian, dimanapun Dharma ada di depan mata kita berubah. Mengubah biasa menjadi tidak biasa. Semuanya ada sebanyak 18 jenis pengubahan. Sehingga ada ataupun tiada, tidak berhenti berubah. Inilah kehidupan manusia. Perubahan dunia yang tidak dapat dipertahankan. Tentu saja prinsip kebenaran yang selanjutnya masih banyak. Waktu membawa segalanya pergi. Membawa pergi prinsip kebenaran yang ingin kita ketahui, sehingga tidak sampai sempat mengetahuinya, karena waktu telah berlalu. Sehingga kita harus menggenggam waktu sebaik-baiknya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam keseharian kita, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.